Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut kita nyebrang ke Spanyol dari Inggris untuk ngebahas debut pemain asal Brazil yang masih sangat muda dan pacarnya juga cantik, yaitu Endrick. Yang ternyata menurut gua debutnya lebih bersinar rambutnya daripada performanya di atas lapangan. Gimana kalian melihat debut Endrick yang di saat nggak ada Mbappe pasti orang melihat dia nih yang menjadi sorotan utamanya. Ya pertama Kalah lagi. itu baru dia kan masuk babak kedua kan. Babak pertama justru. Bukannya babak kedua. Babak pertama dia udah main langsung. Main Main dia babak pertama benar-benar. Ah, Yang lawan Milan kemarin. Milan 1-0 kalah ya. Ya. Nah, dia umur berapa? 17 tahun sekarang. 18 kan nggak boleh main dia kalau 20 Agustus. Dia udah ulang tahun. 20 Agustus. Nah, jadi ekspektasi orang kan tinggi, Bah. Dan gua rasa tapi lumayan juga Ji, ada satu dia dapat kipas, Offside, satu juga ngasih kipas juga. Ya terlalu cepat lah kalau kita menilai dia seperti apa, dan gue yakin nggak tahu ya, gue yakin dia akan kembali dipinjamkan ya menurut gue. Dan kalau gue melihat mungkin ini akan menggunakan patternnya atau benchmarknya siapa tuh, Vinicius Junior Rodrigo. ya? Vinicius Junior, sabar dulu segala macem, apalagi di posisi dia kan banyak tuh Jagger kan, ada si Mbappe lah, terus siapa lagi, Rodrigo segala macem. Jadi ya mungkin ya ini hanya untuk pemanasan doang. Carlo Ancelotti juga ngasih pujian ke dia. Ini apa ya, lebih kepada dia mendapatkan pelatih yang tepat untuk memupuk dia menjadi pemain hebat. Gue lihat kalau kita sedikit flashback ke Everton kan dulu Calvert-Lewin juga di tangan Ancelotti juga jadi. Ya artinya nih pelatih yang memang untuk mempamping pemain muda itu cukup bagus. Jadi sabar-sabar aja. Gue rasa ini hanya permulaan. Guler juga kalau nggak salah dia diduetin sama Guler ya. Ya Guler main juga. Diduetin. Bahkan kalau kita ingat juga habis Liga Champions di depan khalayak umum di Madrid, si Guler dikasih ngomong ke depan bahasa Spanyol. Jadi memang ini pelan-pelan ya. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia ini udah langsung Enggak, iya karena ekspektasinya tinggi. di X itu kan udah ada potongannya tuh, potongan-potongan dia mental, ditabrak back-backnya Milan. Dan ini ngingetin lagi ke final ke Copa ya, perempat final Copa America di mana dia gantiin si Vini Junior yang di scoring, dan dia selama bermain hanya menyelesaikan satu operan kontra Uruguay dan kalah dalam 5 duel di darat. Dan orang-orang mengatakan ya katanya ini the next Pele seperti itu gitu. Nah itu yalah yang jadi sorotannya. Emang dia kelihatan kekuatan fisik sebenarnya jadi salah satu andalan utama dia. Itu kelihatan banget karena dia anaknya bulky kan. Gitu Kalau ya. lu lihat gol-golnya juga lawan si Spanyol, lawan Inggris di Wembley, sama satu negara kuat lagi gue lupa, ketika friendly juga di Spanyol. Itu finishing dia kan first touch-nya bagus, sundulan dia bagus walaupun dia pendek, tapi dia bisa reach Penempatannya sundulan bagus, positioning dia bagus. Nah ini yang perlu waktu sih. Sebenarnya kita tahu Vini Junior ketika datang yang dia katanya, yang dia video dia juggling nggak dapet, juggling lepas, itu kan juga jadi sorotan. Jul, lagi ngaca Jul. Ya, Jut masih kayak anak-anak Mirip gitu. ya. Nah yang kalau ngikutin jejaknya Vini, emang dia pasti akan ngikutin jejaknya Vini, karena yang mendatangkan kan sama kepala pencari bakatnya Real Madrid ya, Juni Calafat. Jadi Calafat ya. Iya, yang dia yang berperan besar datengin dia Vini nih. dan Rodrigo, mereka berdua ya. Dan bahkan Bocor. Ini kameramen kita yang katanya gua ngerasa mirip Endrick nih gua nih. Iya benar mirip. mirip sih. Iya. Rambutnya aja dinaikin dikit. Tapi kalau gua ngelihatnya main-main Brazil kan selalu kayak punya ciri khas sendiri ya. Dulu mungkin Flair, Neymar. Ronaldo gitu punya kecepatan, Ronaldo Bota tuh punya Gocek-gocek, kecepatan gocek-goceknya. iya. Terus juga Neymar ada skill tricksternya. Jadi kayak gitu Nah, ya. gua nggak ngelihat Iya. dia punya seperti itu, dia lebih ke finishingnya kan. Nah, Iya. kalau ini kan berarti butuh waktu cukup lama nih untuk bisa bermain di Eropa kalau ngomongin soal fisik kan berarti. Iya, makanya gue bilang ini belum, kita mungkin agak terlalu cepat sebenarnya kalau menilai dia apakah udah siap atau enggak segala macem. Yang kayak lu bilang tadi ya rainbow flick-nya si Neymar juga kan segala macem, ya itu tipikal Brazil lah. Gue rasa dia ada, mungkin justru feelingku ya Ancelotti udah lu jangan aneh-aneh, gak usah bikin yang ini. Karena menurut gue kuncinya itu kalau pemain muda adalah seni dari pelatih itu bukan soal ngajarin apa, bagaimana lu menghindari menampik
menampik sorotan-sorotan itu aja gitu. Umur 16 tahun men, gila lu ditonton sama 20, 30, 40 juta orang di TV itu kan gak gampang gitu. Nggak gampang, seperti Arkan Kakak ya, nggak gampang. Nggak gampang. Melalui pressure gua nggak mau belok. netizen Indonesia. Gue nggak mau belokin ke situ, tapi akhirnya ada yang belok juga. Ya. Gitulah. Jadi sabar-sabar lah. Gue yakin juga, gue rasa dipinjemin lagi nih mungkin ya. Ya mungkin kalau nggak Bisa dipinjemin jadi. kayak Vini kan nggak dipinjemin Soalnya kan, cuma di akademi doang kan. Ada Iya, Mbappe sekolah. juga kan. Iya, nggak akan Tapi mungkin. kalau dia dapat nomor 16 sih kayaknya dia bakal tetap di tim sih. Nggak- Emang kalau nomor 16 tuh kenapa? Ya maksudnya nomornya Nomor gede, dekat nomor dengan kecil. nomor kecil, Nomor nomornya Nomor dekat cantik dengan ya. nomor Nomor cantik. Oh, sering nocan ya. Ya, tapi kalau ngelihat dari kemungkinan kan dia nggak ada Joselu kan. Sebenarnya secara Iya, squad iya. juga tipis, berarti mungkin juga kan dia Benar, bisa ya langsung itu main ya. positioningnya dia. Walaupun mungkin kayak Arda Güler ya. Ketajamannya dia, tapi kan Arda bukan tipe finisher. Enggak, maksudnya poacher. menit bermainnya benar-benar tipis kayak ada Güler tahun lalu gitu. Oh iya. Pelan-pelan Pasti. diselipin gitu ya. diselipin walaupun Arda Güler juga emang balik dari cedera. Ya. Jadi Ancelotti double hati-hati, udah pemain muda balik dari cedera. Nah, sekarang si Endrick ini kan emang kayaknya lingkungan dia benar nih. Kalau lingkungan dia benar, adaptasinya seharusnya juga benar. Di Real Madrid itu kan yang penting juga anak muda adaptasi, baru datang dari Brazil Ya. langsung ke Spanyol itu kan nggak mudah. Tapi dia datang lebih cepat nih. Ya. Karena ini kan secara agenda dia itu sebenarnya baru pemain-pemain yang main di Copa itu baru akan turun nanti baru akan bergabung tanggal hari ini. Iya. Hari ini atau kemarin Bukan sebelum minggu depan laga ya? lawan Oh, iya. Milan lah. Oh iya. Jadi emang dia punya nunjukin dia komitmennya bagus dan nunjukin bahwa dia dikelilingin orang-orang yang Ya. oke. Ini kita harus ingat nih pemain yang udah main emang selalu di atas age groupnya ya. Ketika dia berusia 15 tahun dia mainnya sama tim Palmeiras U20. Jadi emang dari situ dia selalu main di kelas lebih tinggi. Jadi emang untuk Endrick emang bersabar tapi kayaknya potensialnya gede juga ini anak. Ada juga selain Endrick, bocil Madrid yang dibilang the next Ramos, ada Juan Martinez Lozano. Sebagus apa? Pasti susah ya menilai, cuman hanya dari Iya, ngeliat-lihat forma cuplikan-cuplikan doang segala macem ya secara orang bilang kan kayak Ramos ya modelnya segala macem, tapi menurut gue dia sedikit lebih agresif. Ya, gue nggak terlalu jujur begini. nggak Ramos terlalu udah agresif banget, Pak. bukan Dia agresif, agresif nyerang maksudnya. Oh, nyerang. lebih nyerang. Agresif bukan mukul Nggak, orang. tapi kan Ramos dulu zaman mudanya juga back sayap. Back kan? kanan, aslinya dia back Iya. kanan sebenarnya. Waktu si Alves cabut dia jadi back kanannya Sevilla dulu kan. Iya, Sevilla. Kalau ini kan emang dia bisa lebih dari satu posisi lah, back sayap bisa, center back juga bisa, dan kelihatannya dia akan diplot dengar-dengar akan diplot Headband sebagai juga Karena ya. gayanya center aja back. mirip nih sama kayak Alvaro Hernandeznya MU nih, kayak gini juga kayaknya nih. Tapi ya sama, kita lihat aja badannya masih cungkring gini kan, Iya, masih cungkring panjang lah perjalanannya. Ya kalaupun dia pergi kan juga bisa balik lagi kan sering Madrid kan gitu ya pemain-pemain La Fabricanya dilepas dulu nanti di kemudian hari dia balik. Tapi Kayak gua penasaran- Redondo malah gue lihat. Ya, Redondo. Nggak ada yang tahu Gen Z Pak Redondo siapa. Ya googling lah, Oh, iya. 5 detik tahu lah. Tapi yang jelas, ini sekarang kalau ngelihat back-backnya kan tipis nih, tahun lalu banyak Iya. cedera juga. Alaba, Eder Iya. Militao, terus juga ya udah Nacho udah cabut juga. Tanda-tanda bahkan Ancelotti kayaknya mengisyaratkan udah nggak dibelanja lagi. Cukup nggak sih back-backnya? Ya, walaupun kita harus ingat ya badai cedera kayak kemarin nggak datang tiap kali ya. Iya Ya, sih. itu kan emang parah banget. Tapi at least kita bisa tahu Tchouaméni bisa main di belakang. Dari back tengah sendiri, juga iya. tahun lalu Udah ya. di back Cukup tengah. bagus ya. Walaupun dia nggak suka, dia udah bilang dia nggak Cukup suka aman. main, tapi untuk tim dia bersedia untuk main. Tinggal bagaimana nggak ada Nacho nih, karena Nacho gitu-gitu ya. Pengalaman dia kan Iya. dia ada di semua kali Madrid menang gelar Iya, Liga benar. Champions. Itu dia, walaupun dia ketika main ya udah nggak eksepsional, Iya. tapi Tapi dia tahun lalu menurut adalah- gua paling eksepsional sih. Iya. Krusial banget tahun Iya, lalu. Jago krusial. nih, orang bisa jadi Benar. jago ya. Jadi kapten. Dan dia spirit Real Madrid kan ada di dia kan, Iya. yang selalu meneruskan itu apa Toro, Iya. Toro kalau jadi Banteng. ininya, bantengnya. Dan gue rasa kadang-kadang satu klub itu ya perlu juga pemain yang kayak dia, yang memang pemain itu pun nggak keberatan untuk dijadikan pelapis gitu loh. Iya, Dan iya. emang Madrid butuh Dia juga juga seperti dia, dan betul. dia perform. Jadi makanya bukan pemain yang utama yang kemudian dijarangkan atau dirubah posisinya. Itu kan kadang-kadang menimbulkan friksi kayak tadi Tchouaméni bisa dijadiin back pemain belakang atau bahkan pernah back kiri kalau nggak salah segala macam. Ya tapi tetap di Madrid nggak ada yang lebih besar dari klub, ya mereka rata-rata nurut. Cuman ya memang kalau kita lihat di lini belakang, Rudiger juga kalau nggak salah cedera juga ya terakhir. Ganti-ganti cedera juga. Nah, jadi ya emang agak ngepas sih. Cuman gue yakin tadi Ancelotti kalau udah bilang nggak beli, pasti nggak beli. Dia udah punya Jago serum sih yang dia, disiapkan. rotasinya ya. Pintar-pintar. Tapi gue yang masih penasaran lini tengahnya ini kan, gue melihat Tchouaméni, Camavinga,
belum pernah konsisten terus-terusan dimainkan bersama gitu kan. Selalu ada pergantian dengan Valverde. Tahun lalu bahkan masih ada seorang Toni Kroos lebih krusial lagi gitu. Apakah memang di timnas Prancis pun dua pemain ini nggak dimainkan bersama menjadi pemain utama gitu kan? Apa ada masalah dari kombinasi mereka keduanya? Enggak lah. Udah enggak dari yang terlihat Atau belum sih enggak ya. konsisten Emang kali ya? karena kebutuhan tim juga kan memerlukan misalnya Kamavinga nambal di back kiri, Iya. Tchouaméni juga diperlukan nambal di posisi yang Back bukan tengah. aslinya dan seiring tambah usianya Modric yang kita lihat di Piala Eropa juga emang rada Iya, ini udah ya. nggak bisa main 90 Iya, udah nggak menit bisa pula. main, udah kesulitan jadi emang wajar kalau gradually mereka akan main bersama. Tapi gue rasa next suksesornya di tengah tuh Kamavinga loh yang paling siap. Kamavinga. Berapa Iya. kali gue nonton gue sangat impress dia dan sangat konsisten gitu loh. Artinya, Ball retention. waduh bagus gokil Tapi sih. menurut gua kreativitasnya kurang. Ya kan emang Maksudnya dia untuk menggantikan Kroos sama bukan Modric emang ya. tugas dia juga bukan Nah, Ji. makanya tugas dia. siapa yang bisa menggantikan peran Kroos atau Modric menurut kalian untuk kreativitas ya? Arda Güler kalau Arda main di Güler, tengah kan? ada omongan juga kan Arda Güler main bakal lebih dalam bagi Real Madrid. Berarti Bellingham akan lebih turun menjadi nomor 8 lagi, bukan lagi menjadi belakang Sih, striker kayaknya lagi. masih tetap di belakang striker sih kalau lihat. si Atau memang Ancelotti. dia akan bermain seperti Liverpool di era Firmansyah gitu. Dia kreativitasnya dari sayap, bukan Nah, lagi. menarik bagaimana kedatangan Mbappe ini ngubah struktur timnya ya. Nah, iya nih. Karena Mbappe Vinicius kan sebenarnya satu posisi Kiri, ya. bener Jadi ya juga. pasti harus dicari cara untuk mengakomodasi mereka bertiga tuh di depan. Tapi gue rasa kalau si Mbappe ntar bakal jadi pura-pura target man nih gue bilang. Iya, iya. Artinya ya lebih aneh kalau geser Vinicius ke target man kan. Lebih mungkin geser Mbappe ke target Karena man. dari sisi Walaupun bertahannya Vini mau bertahan, kalau Mbappe nggak mau bertahan. Bedanya. betul. Dan ya Vini nggak punya badan yang bulky untuk katakanlah jaga Iya, bola udara, gitu. ya. Walaupun mungkin tetap aja nalurinya si Mbappe kan nggak mungkin dia diam di depan kan. Pasti Iya. kegeser-geser juga nanti Betul. Vini yang masuk. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngeliat komposisi seperti itu ya Vinicius kayaknya nggak mungkin dicadangin. Mbappe nggak mungkin dicadangin. Ya kanan tuh macam-macam. Ya, mungkin Rodrigo, paling mungkin Rodrigo. Iya, atau mungkin Rodrigo. ya, dia pakai 4-3-3 seperti biasa dengan langsung Rodrigo, Mbappe dengan Vini, walaupun dengan resiko ya keseimbangannya mungkin nggak begitu bagus di saat kalau Mbappe-nya nggak turun bantu bertahan ya. Ini akan menjadi pertanyaan semua orang termasuk fans Madrid, bagaimana Ancelotti bisa memaksimalkan seorang Mbappe di saat posisinya mirip-mirip dengan Vini yang pastinya juga akan sedikit merusak keseimbangan tim. Di saat kita tahu Mbappe kemarin di Prancis sudah kayak Don Juan lah, malas bertahan, jalan kaki, bahkan nggak tajam gitu ya. Kita lihat nih, tapi gue percaya tahun lalu aja nggak ada Benzema, hanya beli seorang Joselu atau minjam Joselu dan juga akhir permainan di akhir-akhir, Madrid bisa juara dengan maksimalkan seorang Bellingham menjadi nomor striker palsu, dan sekarang mungkin harusnya bisa di atas kertas karena Barcelona masih mencari cara patungan membeli pemain ya. Oke, kita lihat untuk musim depan Madrid seperti apa, termasuk juga persaingan transfernya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Thank you Bung Harpa, thank you juga Sama-sama, Firzi, Ji. thank you juga buat tim yang selalu menonton kita dari Senin, Rabu dan Jumat, dan juga thank you buat Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Sampai ketemu semuanya, happy weekend, bye bye. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.